Halo, selamat siang. Bertemu kembali dengan Miss Bekti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi teks editorial. Pada kesempatan kali ini siswa kelas 12 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang teks editorial melalui aplikasi Jamboard. Seperti apa kegiatan belajar mereka hari ini? Mari kita simak presentasi mereka dari setiap kelompok melalui kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Oke, selamat pagi Mas Bekti dan teman-teman kalian. Pada hari ini saya, Feli dan Rat akan mempresentasikan tentang teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis dari sebuah penulis terhadap isu atau kejadian yang lagi trending waktu itu, atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Contoh yang baru terjadi itu kebakaran gedung Jaksa Agung, dan banyak teks editorial yang membahas tentang itu. Juga tentang sebuah kata kasar yang dilarang oleh Kementerian Perlindungan Anak. Itu banyak sekali yang menulis teks editorial mengenai itu. Sekarang ke struktur teks. Silakan Felicia. Jadi di struktur teksnya itu yang pertama itu ada pernyataan pendapat. Nah, di sini itu berisi teori atau sudut pandang penulis tentang masalah yang akan dibahas. Yang kedua itu ada argumentasi. Jadi di bagian ini itu terdapat alasan atau bukti yang dapat memperkuat pernyataan penulis. Terus yang terakhir itu ada pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi. Oke, terima kasih kelompok 1. Di sini secara umum sudah lengkap ya, ada definisi, kemudian strukturnya sudah disampaikan, lalu ada unsur kebahasaannya, memang kemarin saya minta draft. Ini sudah cukup, nanti untuk contoh-contohnya bisa dibuat sendiri ya, latihan sendiri. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Yang pertama ada verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik. Contohnya ada seperti membaca dan mendatangi. Kedua ada adverbia, yaitu untuk meyakini pembaca teks untuk menegaskan kata keterangan. Contoh sering, sebagian besar. Kemudian ada verba mental, yaitu verba yang berhubungan dengan persepsi, afeksi, dan kognisi. Berhubungan dengan pengindra. Contohnya ada menyukai atau menangis. Terus yang terakhir ada konjungsi, yaitu kata penghubung dalam teks. Contohnya ada dan serta. Kemudian ada jenis-jenis teks editorial juga. Yang pertama itu ada yang namanya interpretatif. Jadi interpretatif ini menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta, data, dan figur untuk memberikan pengetahuan lebih dalam lagi. Ini bersifat informatif. Dan ada explanatory editorial. Explanatory editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembacanya. Jadi teks ini lebih bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau suatu isu tersebut untuk dibahas. Nah, yang ketiga tuh ada yang paling sering itu namanya kontroversial. Jadi kontroversial ini bertujuan untuk meyakini pembaca pada keinginan atau bukan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dan kontroversial ini sangat bersifat subjektif. Oke, baik. Terima kasih Amel dan Kenny. Di sini ada yang baru, silahkan dipahami juga untuk teman-teman yang lain. Amel dan Kenny sudah menambahkan jenis-jenis teks editorial. Itu kan biasanya berdasarkan isinya, ada yang bersifat kontroversi, ya kan? Kalau kalian baca mungkin pada kasus-kasus tertentu, teks editorial dari yang dibuat dari salah satu media biasanya bersifat Jadi selamat pagi semua. Kita Bekti dari 3 orang akan mempresentasikan tentang teks editorial. Jadi teks editorial itu apa ya? Jadi teks editorial itu merupakan teks yang
memiliki isi pendapat dalam satu masalah secara aktual. Biasanya ini meliputi secara argumen, masalah politik, sosial, maupun yang lain yang berhubungan sesuatu. Terus ada struktur teks editorial, ada 3 bagian. Yang pertama orientasi, yaitu sudut pandang penulis mengenai masalah yang akan dibahas dalam teks editorial. Biasanya orientasi berisi teori yang akan dibahas atau diperkuat dalam bagian isi atau tubuh. Yang kedua, isi atau tubuh. Bagian ini berisi bukti yang digunakan untuk memperkuat teori dalam orientasi. Argumentasi yang diberikan bisa berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta. Yang terakhir, bagian reorientasi adalah bagian penutup yang berupa penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi. Lanjut kelompok 4. Ya, Miss. Siapa yang present? Aku, Alisa. Ya, silakan. Ada nggak, Miss? Ada nggak, guys? Udah ada. Nggak ada. Oke. Oke, sudah muncul, silakan dibagi. Alisa, Eugene, dan Stephanie. Selamat pagi, Miss Bekti dan teman-teman. Hari ini saya, Stephanie dan juga Eugene akan mempresentasikan tentang teks editorial. Oke, jadi definisi dari teks editorial ini adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu ini bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Selanjutnya ada struktur, yaitu yang pertama orientasi, berisi tentang pernyataan pendapat dari sudut pandang si penulis. Jadi mereka menulis pemikiran mereka tentang topik atau permasalahan yang dibahas. Lalu ada isi, bagian dengan bukti yang memperkuat dan dapat juga berbentuk data atau penelitian dari fakta para ahli. Dan isi ini harus menyambung dengan pendapat si penulis tersebut. Lalu ada reorientasi. Yang terakhir disebut juga penegasan ulang pendapat yang telah disebutkan oleh fakta di bagian argumentasi. Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks editorial. Oke, jadi dari pertama-tama definisi dari teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah sebuah artikel yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit. Di sini kita juga mempunyai struktur dari teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Berupa sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat dan pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi. Bentuk alasan atau bukti seperti pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta untuk memperkuat pernyataan tesis. Terakhir, ada penutup, penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta dan data di bagian argumentasi dalam upaya memperkuat atau menegaskan. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial, yakni editorial yang menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Yang kedua adalah controversial editorial, yakni untuk meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Jadi, mengapa editorial ini disebut kontroversial? Karena sang penulis atau editor itu cenderung memberikan pendapatnya sendiri, memberikan pendapat dia yang subjektif, karena sang editor itu cenderung
memihak pada satu pihak, baik itu pro atau kontra maupun pemerintah atau Oke, baik. Kelompok 5 lengkap. Ini mirip dengan kelompok 2 tadi, jenis-jenisnya juga dijelaskan, ada 3 bagian. Untuk teman-teman yang perlu melihat jenis, silahkan bisa melihat ke slide di depannya, kelompok Amel, lalu ada kelompok Alda, dan kelompok Livia yang barusan ya. Oke, cukup lengkap. Kita lanjut ke kelompok 6. Silahkan. Miss, maaf Miss, tadi laptopku mati sendiri, jadi ke last. Iya. Oke, thank you. Oke. Lanjut lagi. 6 Jiwal kalau nggak salah. Ya. Aku. Ya, silakan Jim. Ya. Silakan dibagi tugas-tugasnya. Kenalan belum, Miss? Sudah. Udah. Oke. Iya, sudah. Selamat pagi Miss Bekti dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nico, saya, dan William akan mempresentasikan mengenai teks editorial. Jadi yang pertama itu ada definisinya terlebih dahulu. Teks editorial merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi individu atau seseorang terhadap sebuah isu atau masalah aktual. Isu atau masalah tersebut bisa meliputi masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang mempunyai hubungan secara signifikan dengan politik. Jadi jenis-jenis teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu adalah interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua itu ada controversial editorial. Tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang terakhir, explanatory editorial. Tujuan dari explanatory editorial adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Untuk strukturnya, yang pertama ada orientasi, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua ada isi atau tubuh, yaitu berisi argumentasi yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Kalau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak satu pendapat. Yang ketiga reorientasi, yaitu berupa pernyataan atau penegasan ulang pendapat, yaitu bagian penutup ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegas. Udah kelihatan belum, Miss? Sudah. Selamat pagi, Miss Putih dan teman-teman. Kita dari kelompok 7 terdiri atas Nathan, Naya, dan Jennifer akan mempresentasikan tentang teks editorial. Nathan. Oke, yang pertama ada definisinya. Definisi teks editorial adalah teks yang berisi pendapat redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Teks editorial berfungsi untuk memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Lalu ada unsur Nathan aja. Lalu ada unsur kebahasaan. Contohnya nanti biar disampaikan Jennifer aja ya, nggak usah dibaca ya contohnya. Oke. Tadi izin sebentar Jennifer. Oke. Contohnya nggak perlu. Lalu ada unsur kebahasaan. Yang pertama adalah konsumsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Lalu ada adverbia, ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas. Kata yang digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada verba material, yaitu adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Lalu ada jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur dan memberikan pengetahuan. Lalu ada explanatory editorial. Tujuan explanatory editorial adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Lalu ada kontroversial editorial. Tujuan kontroversial editorial adalah meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan
membaca terhadap suatu isu. Lalu ada struktur. Yang pertama itu tesis, berisi catatan pendapat atau opini yang diambil dari perspektif penulis tentang suatu problematika dan dibuat bersamaan dengan teori sehingga dapat memperkuat suatu argumen. Lalu yang kedua ada argumentasi, berisi suatu respon yang memperkuat lewat penggunaan fakta, teori, data-data seperti kualitatif maupun kuantitatif ataupun penelitian dari sumber atau referensi tertentu. Lalu yang terakhir dari orientasi yaitu penegasan ulang suatu opini dan didukung oleh beberapa fakta atau data terkait dicantumkan pada bagian akhir teks. Nah, terima kasih. Baik, nanti biar bagian akhirnya disampaikan oleh Jenny ya. Oke, terakhir Adrian mau langsung atau nunggu Flani? Kalau Nunggu langsung Flani aja, sebagian. Oke, biar di ini ya. Ya, kalau ini setengah-setengah. Baik, yang belum tinggal Jennifer, Raj, Kevin Chang tadi masuk, hilang lagi. Mana Kevin Chang? Oke. Itu hari ini yang kita lakukan tentang presentasi teks editorial. Selebihnya ada yang mau ditanyakan dulu? Bagus-bagus, lengkap-lengkap penjelasannya. Masing-masing kelompok saling melengkapi satu dengan yang lain. Nanti kalau belajar bisa lihat di situ juga ya. Itu sebagai bahan sumber belajar juga. Jadi jangan iseng dihapus ya dari sana ya. Oke. Lalu sisa waktu berikutnya bisa menyiapkan untuk persiapan practical test. Nah, masih ingat apa yang harus disiapkan untuk practical testnya? Nanti langsung aja menggunakan Gmeet, jadi apa yang sudah dibuat nanti tinggal disampaikan. Tentang teks cerita sejarah pribadi ya. Silakan mengumpulkan, mungkin perlu gambar mewakili masa kecil, masa remaja, atau saat lahir mungkin kalau masih ada. Atau peristiwa-peristiwa penting. Oh, tidak perlu dikumpulkan, langsung hari H saja disampaikan, Ken. Oke. Jadi langsung nggak usah ada yang dikumpul. Saat hari H nanti pas praktek, betul. Nanti ada jadwalnya ujian praktek kalau pas keluar. Jadi prakteknya saat itu. Tidak usah terlalu panjang ya. Maksimal mungkin presentasinya maksimal sekali 3 menit itu udah sangat maksimal. 1-3 menit, tidak usah panjang-panjang. Kalau kejadiannya mungkin bertubi-tubi yang kalian alami ya udah di-cut aja. 1-3 menit saja itu sudah cukup mewakili. Dari lahir sampai kalian usia kurang lebih sekarang 17-an tahun ya kan. Tentu banyak peristiwa yang dialami. Oke, itu waktu sisa yang harus digunakan untuk menyiapkan praktek. Ada yang ingin ditanyakan sebelum melanjutkan tugas mandiri? Yes, itu kan bikin Iya. diri sendiri kan? Betul. Cerita sejarah pribadi. Saya lupa. Nah itu, makanya nanti yang 20 menitan ini untuk mengingat-ingat, mengumpulkan gambar, mungkin kalian bisa search gambar zaman kecil, foto SD, foto TK. Oke, bentuknya tidak harus PPT, silahkan kalau mau foto lalu ada keterangan di bawahnya, yang penting nanti saat bicaranya ya. Tetapi tetap harus ada apa yang ditayangkan, paling tidak 1 halaman atau 2, kurang lebih seperti itu. Karena ini kan praktek modelnya, jadi pengambilan nilainya banyak dari performnya. Oke, cukup nak? Mantap. Kalau cukup silakan siap-siap untuk persiapan praktek nyicil. Jadi sekitar tanggal belasan. Minggu depan masih belajar full, nah minggu depannya itu baru mulai praktek. Yang tanggal belasan. Oke, kalau tidak ada cukup dulu. Sampai jumpa, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Thank you, Miss. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Sama-sama.